Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah pengharapan kami, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang selalu baru, yang terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini bersabdalah bagi setiap kami, berikan kami pengertian yang baru. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 2 April 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan gelap total. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Amos 8 ayat 1-14. Lalu pembacaan Alkitab kita satu tahun ini terdapat di dalam Amsal pasal 19 sampai pasal 20 dan Ibrani pasal yang ke-1. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Pada perenungan hari ini ayat emasnya yang terambil di dalam Lukas 23 ayat 44 sampai 45. Saya akan membacakannya, demikian firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Minggu Palem biasanya identik dengan sorak-sorai, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yesus memasuki Yerusalem, dielu-elukan sebagai raja. Daun-daun palem diambaikan. Orang banyak bersukacita. Harapan akan Mesias terasa begitu dekat. Namun, hanya dalam hitungan hari, suasana berubah drastis. Sorak-sorai menjadi teriakan, salibkan dia. Mahkota berubah menjadi mahkota duri.
tahta berubah menjadi kayu salib, dan pada puncaknya terjadi sesuatu yang menggentarkan alam semesta. Kegelapan total meliputi seluruh daerah itu selama 3 jam. Seorang teolog bernama Charles Spurgeon menggambarkan kondisi itu dan berkata, kegelapan di Golgota lebih dalam dari malam manapun, karena itu adalah bayangan murka Allah atas dosa. Ini bukan sekedar fenomena alam, ini adalah tanda rohani. Ini adalah deklarasi surgawi bahwa sesuatu yang dahsyat sedang terjadi. Alkitab mengingatkan kita bahwa kegelapan pernah meliputi tanah Mesir sebelum kematian anak sulung dalam Keluaran 10 ayat 21-23. Setelah kegelapan datang penghakiman, tetapi mereka yang dilindungi oleh darah anak domba Paskah itu selamat. Sekarang di Golgota, kegelapan kembali turun. Namun kali ini bukan Mesir yang dihakimi, melainkan dosa dunia ditimpakan kepada anak domba Allah. Peristiwa ini terjadi saat Yesus tergantung di kayu salib. Lukas mencatat bahwa dari jam 12 pagi sampai jam 3 siang, waktu di mana matahari biasanya paling terang, justru terjadi kegelapan menyeluruh. Dalam tradisi Alkitab, kegelapan sering menjadi simbol penghakiman Allah. Seperti yang tertulis dalam kitab Amos 8 ayat 9, demikian firman Tuhan, Aku akan membuat matahari terbenam pada tengah hari. Dan kitab Yoel 2 ayat 2 mengatakan, hari kegelapan dan kesuraman. Kegelapan di Golgota adalah tanda bahwa penghakiman Allah atas dosa sedang dicurahkan bukan kepada manusia secara langsung, tetapi kepada Yesus sebagai pengganti. Yesus adalah anak domba Paskah yang sempurna. Dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Adapun makna gelap total seperti dalam Lukas 23 ayat 44-45 menunjukkan kalau gelap itu sebagai tanda penghakiman Allah. Kata kegelapan dalam bahasa Yunani yaitu skotos sering menggambarkan dosa, murka Allah, keterpisahan dari terang. Di kayu salib, Yesus mengalami kegelapan penghakiman itu bagi kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Gelap juga bisa berarti sebagai tanda keterpisahan. Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kegelapan itu mencerminkan beratnya dosa yang dipikulnya. Bahkan akhirnya gelap di sini diakhiri dengan terbukanya jalan keselamatan. Tabir bait suci terbelah dua, artinya akses kepada Allah terbuka, penghalang dosa dihancurkan, terang keselamatan tersedia. Lalu hal ini ada kaitannya dengan Minggu Palem. Minggu Palem mengingatkan kita bahwa Raja yang dieluk-elukan memilih jalan salib. Terang dunia masuk ke dalam kegelapan terdalam. Kemenangan datang melalui penderitaan. Yohanes 1 ayat 5 mengatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Gelap total secara rohani berarti hidup tanpa Kristus dalam Efesus 2 ayat 12. Hati yang mengeras dalam Yohanes 12 ayat 35. Hidup dalam dosa tanpa pertobatan dalam Roma 1 ayat 21. Juga berarti kehilangan arah dan pengharapan. Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi gelap. Yang pertama, percaya kepada anak domba Paskah. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Jangan hanya kagum pada Minggu Palem, tetapi percaya pada salib. Lalu yang kedua, hidup dalam terang. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Seperti hidup jujur di tempat kerja, menjaga kekudusan dalam media sosial, berdamai dengan sesama. Lalu yang ketiga, bertobat sebelum hati menjadi gelap. Dalam Mazmur 51 ayat 12. Minta Tuhan mengampuni dosa kita. Lalu yang keempat, bersyukur karena telah dipindahkan kepada terang. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kamu telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Ada penekanan makna rohani lain yang harus kita ketahui. Dalam Lukas 23 ayat 44-45 terdapat kata tidak bersinar. Ini menunjukkan bahwa terang alami pun tidak mampu bercahaya ketika sang terang dunia sedang memikul dosa. Tetapi bagi orang yang percaya, seperti dalam Kolose 1 ayat 13 menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya. Refleksi kita pada hari ini, mari kita renungkan, apakah ada area hidup kita yang masih dalam kegelapan? Apakah kita hanya bersuka cita di Minggu Palem, tetapi menjauh dari salib? Apakah kita benar-benar hidup sebagai anak terang? Kegelapan di Golgota bukan akhir cerita. Itu adalah harga yang dibayar agar kita tidak hidup dalam gelap total selamanya. Yesus masuk ke dalam kegelapan agar kita hidup dalam terangnya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memilih kami dan memindahkan kami untuk menjadi anak-anak yang terang ya Bapa. Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami mau menyucikan setiap hati kami ya Bapa. Tidak ada kegelapan dalam hidup kami, dalam hati kami ya Bapa. Kami mau menjadi garam dan terang-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib ya Bapa. Darah-Mu tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kehendak-Mu yang jadi bagi kami dan firman-Mu selalu menjadi rema bagi kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.